Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan malam ini, saudara. Yaitu saya memberikan judul malam ini, menaklukkan musuh dengan kasih karunia. Menaklukkan musuh dengan kasih karunia, saudara. Saudaraku, mari kita langsung buka Yosua pasal ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara. Ya. Demikian firman Tuhan. Anda membaca dalam TB, saya membaca dalam FAYH. Pada waktu Yosua sedang mengawasi kota Yeriko untuk mengira-ngira kekuatannya, muncullah di dekatnya seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Yosua menghampiri dia dan bertanya, "Engkau ini kawan atau lawan?" Ayat yang ke-14-nya, "Aku panglima bala tentara Tuhan." Jawabnya, Yosua kemudian sujud di hadapannya dan menyembah dia serta berkata, "Katakanlah apa perintahmu?" Ayat yang ke-15, "Lepaskanlah kasutmu," kata panglima itu, "karena tempat ini suci." Yosua menaati perintah itu. Ayat 13 kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 2, 3. Iya. Kembali ke judulnya lebih dulu Bapak Ibu. Menaklukkan musuh dengan kasih karunia. Baca sama-sama sekali lagi, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih musuh yang besar atau gunung yang besar yang kita sedang hadapi, yang orang-orang percaya sedang hadapi hari ini? Musuh yang mustahil dikalahkan. Sebenarnya saudara, secara spesifik saya mau sampaikan buat saudara, dua musuh yang sedang terjadi dewasa ini. Yang pertama, pandemi COVID-19. Yang kedua adalah krisis akibat COVID-19. Halo? Kurang mantap halonya, amin. Yang pertama, saudaraku, COVID-19, pandemi. Kenapa disebut pandemi? Karena sudah menjalar ke seluruh dunia, maka disebut pandemi. Nah, kemudian yang kedua, akibat pandemi ini, itulah musuh yang mesti kita kalahkan. Sama dengan Yosua, Bapak Ibu, apa sih yang harus Yosua kalahkan? Perhatikan baik-baik. Yosua memasuki negeri perjanjian, dalam pasal yang ke-5, Yosua sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Dan kemudian di hadapannya adalah musuh yang paling besar, kota yang paling kuat, kerajaan yang paling kuat di tanah perjanjian, namanya Yeriko. Yeriko disebut oasis padang gurun karena tanahnya subur. Dari dulu sampai hari ini Yeriko begitu subur. Nah saudara, seperti saya katakan bahwa Yosua memimpin bangsa atau bangsa Israel yang akan memasuki negeri perjanjian adalah mereka yang lahir di padang gurun. Mereka tidak pernah perang, mereka tidak pernah bercocok tanam,
Mereka tidak pernah jadi pandai besi, artinya ini generasi yang belum berpengalaman dalam banyak hal. Maka dalam ayat yang ke-13, saudaraku, Yosua mengawasi atau melepaskan pandangannya kepada kota Yeriko untuk hitung-hitungan kekuatannya. Dan Yosua, saudaraku, saya percaya dia bingung dengan tentara yang belum berpengalaman, dengan satu kekuatan atau satu generasi yang lahir yang belum tahu apa-apa, tapi bagaimana caranya menaklukkan kota yang kuat, kota yang besar, tentaranya paling kuat, paling hebat, dan temboknya untuk mengelilingi kota itu adalah 6 meter tebalnya. Nah, saudaraku, Yosua kemudian mengawasi dan mengira-ngira bagaimana cara mengalahkan Yeriko. Sama seperti kita, saudaraku, hari ini Yosua pun berpikir mustahil kami bisa mengalahkan Yeriko. Sama seperti hari ini banyak orang berkata, bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Baru, saudaraku, melandai sedikit di bulan Mei. Bulan Juni Bandung Raya naik sedikit. Dan hari ini diperlakukan PSBB lokal, saudaraku. Kita serba dibatasi, nggak boleh lagi duduk makan-makan nongkrong, saudaraku. Di Starbucks, di warung kopi, di apalagi, saudaraku, macam-macam, ya. Anda harus take away, Anda hanya bisa membeli dibungkus. Mal-mal dibatasi, jam 7 harus tutup. Baru ekonomi bergeliat sedikit. Nah, dari sini, saudaraku, kita lihat musuh yang kedua akibat pandemi adalah krisis ekonomi. Saya baru pulang dari Bali. Kalau Anda pernah ke Bali, saudara, saya suka makanan yaitu nasi pedas Andika. Di depan nasi pedas Andika ada warung atau toko yang sangat terkenal. Beberapa tahun lalu saya ke sana, kalau Anda beli di toko tersebut, antri untuk membayar ramai sekali. Namanya toko Joger. Orang yang pernah ke Bali pasti tahu itu toko Joger. Dan hari ini, saudaraku, tutup. Artinya apa? Akibat pandemi, krisis ekonomi. Nah, dua musuh ini bagaimana cara menaklukkannya? Halo? Kurang mantap. Halo? Tetap semangat, sukacita. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yosua mengawasi kota Yeriko, mengira-ngira, ngitung gimana cara menaklukkan kota Yeriko. Sama dengan banyak orang hari ini juga mengira-ngira gimana cara mengalahkan pandemi ini. Kemudian kalau pandemi kita kalahkan, gimana cara mengalahkan krisis keuangan ini? Dengarkan baik-baik, 40 tahun Yosua bersama dengan Musa dibuat frustasi. 40 tahun berjuang dengan kekuatannya sendiri. Nggak pernah bisa menaklukkan tanah perjanjian. Yosua 40 tahun yang lalu, dengarkan. Saudaraku, Yosua ingat 40 tahun yang lalu dia adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa. Dan dia udah 40 tahun muter-muter. Bayangkan, saudaraku, waktu yang begitu panjang, 40 tahun. Yosua ada di titik yang sama, maka saudaraku dia mengira-ngira, dia lihat gimana cara menaklukkan Yeriko. 40 tahun yang lalu, dia salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa. Dan kemudian pulang dari pengintaian, kekalahan besar, kematian ribuan orang bangsa Israel karena 10 pengintai berkata yang tidak benar. Yosua masih ingat hal yang sama, saudaraku, yang Kaleb juga masih ingat. Maka saat itu, saat pada waktu ayat 13 ini, Yosua berdiri melihat Yeriko dan dia berpikir gimana cara mengalahkan Yeriko. Halo? Sama dengan banyak orang hari ini. Gimana cara mengalahkan COVID-19? Gimana cara mengalahkan pandemi? Manusia berupaya. Protokol kesehatan oke. Vaksin oke. Saudaraku, orang yang sudah divaksin juga bisa kena. Halo? Betul? Orang yang sudah menjaga pakai masker, pakai ini juga bisa kena.
Bagaimana caranya? Yang kedua, saudaraku, soal akibat pandemi, yaitu ekonomi. Berapa banyak orang yang frustasi dengan uang, frustasi dengan keuangannya, frustasi dengan ekonominya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang dari pagi sampai malam mencoba mencari rupiah, dan akhirnya lagi menggeliat sedikit. Pemerintah Bandung berkata, semua model begini nggak boleh sampai jam begini. Hotel dan sebagainya harus begini. Mall jam 7 baru buka warung. Kemudian saudaraku, ada peraturan baru, frustasi lagi. Nah, dengan cara apa? Anda apakah akan muter-muter lagi? Yosua berpikir, apa gue mau muter-muter kayak dulu 40 tahun dan gak pernah dapat? Siapa yang mau menang, menaklukkan musuh dengan kasih karunia? Angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan. Bagian terakhir dari bahan ini, dengarkan baik-baik. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia sebelum Anda berputus asa dengan kekuatan sendiri. Saya ulangi lagi, saudaraku. Masker jangan menghalangi Anda mengatakan amin. Masker jangan menghalangi Anda untuk semangat dan sukacita. Haleluya, amin. Baca sama-sama yang keras. Saya tidak bisa mengandalkan sebelum saya berputus asa dengan. Sebelum kamu putus asa dengan kekuatanmu, kamu gak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Ironisnya, banyak orang hari ini belum putus asa dengan kekuatannya sendiri. Yosua 1 ayat 2 berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, kamu dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Halo? Halo? Prosper people? Amin. Yosua 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Musa berbicara apa? Ini yang minggu kemarin saya khotbahkan, yaitu hidup dengan cara yang lama, hidup dengan cara perjanjian perbuatan, hidup dengan cara mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab Musa menggambarkan hukum Taurat. Dengarkan baik-baik, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan upaya diri sendiri, mengandalkan perbuatan tidak akan pernah membawa saudara menduduki, menaklukkan negeri perjanjian. Maka saya katakan saudaraku, Anda dan saya tidak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia selama Anda belum berputus asa dengan kekuatan dirimu sendiri. Ironisnya, sampai hari ini, jangankan Tuhan, saya saja ngelus dada kalau lihat ada jemaat masih belum putus asa mengandalkan kekuatan diri sendiri demi menaklukkan akibat pandemi, yaitu soal ekonomi. Banyak orang berjuang bagaimana menaklukkan finansial. Banyak orang berjuang dengan kekuatannya dan mereka belum putus asa. Mereka pikir mereka kuat, mereka pikir mereka bisa. Dan selama Anda mengandalkan kekuatan diri sendiri, Anda belum putus asa dengan kekuatan diri sendiri, engkau tidak akan pernah mengalami kekuatan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Halo? Dalam 2 Korintus 1 kita lihat saudara. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga baca sama-sama. Kurang keras, lebih semuanya, 2, 3. Sehingga kami telah
putus asa juga akan hidup kami. Dengarkan baik-baik. Para rasul Paulus, dia putus asa dengan kekuatan diri sendiri. Kalau engkau tidak pernah putus asa dengan kekuatanmu, engkau tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Ironisnya, mohon maaf, baik yang onsite maupun online, begitu banyak orang ngejago, dia berpikir bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka belum putus asa dengan kekuatannya yang nyata-nyata tidak kuat. Yosua tahu, 40 tahun bangsa Israel mencoba dengan kekuatannya, dengan perbuatannya untuk menaklukkan tanah perjanjian, dan hasilnya zong. Maka kemudian Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesempatan. Yosua berdiri di depan Yeriko, melayangkan pandangannya dan mengira-ngira, ngukur gimana caranya. Hal yang sama malam ini saya berdiri di sini. Gimana cara ngalahkan dua musuh ini? Pandemi, dan yang kedua akibat pandemi, finansial. Saya mau katakan, kalau Anda dengan cara yang lama, Anda dengan cara Musa, Anda dengan cara mengandalkan perbuatan, Anda belum berputus asa dengan kekuatanmu, kamu gak akan pernah bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tapi saat kita udah putus asa dengan kekuatan kita, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Orang berkata, tapi kalau kita nggak gini kan, saudaraku, Anda lihat hari ini banyak orang, saudaraku, melupakan ibadah, baik onsite apalagi online. Demi apa? Demi menghadapi krisis finansial. Orang-orang yang belum putus asa dengan kekuatannya sendiri, saya mau katakan, dia akan zong. Karena apa? Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia Tuhan. Musa berputar-putar 40 tahun. Hasilnya zong. Dia nggak pernah masuk negeri perjanjian. Maka Yosua berdiri di depan Yeriko. Dia hitung-hitungan gimana cara ngalahkannya. Ayat 14, Yosua pasal 5. Aku panglima tentara Tuhan. Saat Yosua, saudaraku, berpikir, saat Yosua dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingat 40 tahun yang lalu dia zong dengan temannya 11 mengintai yang lain. 40 tahun yang lalu. Bayangkan, udah 40 tahun Yosua, saudaraku, lihat tanah perjanjian, dan hari ini dia ada di tanah perjanjian. Dia pikir 40 tahun lalu kami gagal menaklukkan Yeriko. Kami gagal menaklukkan tanah perjanjian. Dengan tentara, dengan orang-orang yang gagah perkasa, yang keluar dari Mesir, yang sudah terbiasa membangun piramid, yang sudah terbiasa membangun istana Firaun, yang sudah terbiasa bercocok tanam, yang sudah terbiasa, saudaraku, memelihara kuda-kuda Firaun, pandai besi, tapi zong. Dan sekarang dengan tentara yang tidak punya pengalaman apa-apa, anak kemarin sore, maka Yosua berdiri. Gimana cara ngalahkan? Di situ dia putus asa dengan kekuatannya. Pada waktu Anda berputus asa dengan kekuatanmu, kamu mulai melihat kasih karunia. Disitulah kasih karunia bekerja, menolong, melindungi, memberi kemenangan kepada kamu. Tepuk tangan paling meriah. Ayat 15 dikatakan, saudaraku, ayat 15, lepaskan kasutmu, kata panglima itu, karena tempat ini suci. Yosua menaati perintah itu. Saudaraku, tidak diceritakan berapa lama Yosua, berapa jam, tapi saya tahu semalam-malaman, perhatikan saya, lihat saya, semalam-malaman Yosua ada di tempat suci itu. Ada di tahta Tuhan, dan tahta Tuhan namanya tahta kasih karunia.
Ibrani 4 ayat 16. Maka Bapak Ibu, dari pasal 5 ini ayat yang terakhir, langsung melompat pasal ke-6, Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua. Yaitu apa? Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatanmu. Kamu bisa menaklukkan Yeriko dengan apa? Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan upayamu kita menang dari pandemi 19 ini. Tapi dengan kasih karunia Allah. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat Yosua pasal 6 ayat 8. Segera baca sama-sama 2, 3. Lalu mereka meniup. Amin. Lebih keras lagi dari awal, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa sangkakala tanduk dan meniup sangkakala itu, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Pada waktu Yosua ada di tempat kudus tahta kasih karunia, Tuhan berkata, bukan dengan pedang dan kekuatanmu, supaya kamu menaklukkan Yeriko. Malam ini juga, lihat saya baik-baik. Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan vaksin, bukan dengan masker. Kalau gitu kita lepas masker, Pak. No, kamu melanggar pemerintah. Aturan pemerintah, taati pemerintah. Tapi saudaraku, bukan dengan itu. Halo? Apa yang kita hadapi sama seperti yang Yosua hadapi. Yosua menghadapi kemustahilan. Dia bawa tentara bau kencur menghadapi tentara yang kuat, kota yang besar, kota yang hebat. Sama, kita menghadapi musuh yang gak kelihatan. Kita gak tahu ada di mana itu musuh, bentuknya kayak apa. Gimana cara ngalahkannya, gak ngerti. Justru pada saat kamu putus asa dengan kekuatanmu, kamu bisa mengandalkan kekuatan Sang Kasih Karunia. Amin. Tuhan kasih petunjuk. Hari ini saya ingatkan lagi buat saudara, gimana cara ngalahkan COVID-19. Ada yang tanya ke saya, Pak, apa mungkin orang Kristen kena COVID? Saya tanya lagi, dari 12 atau 13 rasul, mungkin enggak ada yang kena gigit ular beludak? 1, Paulus. Apa yang Paulus rasakan waktu digigit ular beludak? Jawab dong. Enggak rasa apa-apa, sama. Mungkin kalau Anda dites 4, 5, 6 bulan yang lalu, mungkin positif semua. Tapi kamu enggak ngerasa apa-apa, karena darah Yesus memelihara, menjaga kamu. Mengerti? Tepuk tangan paling meriah. Kamu minum racun maut, bisa ular tidak akan membunuh kamu, apalagi COVID-19. Jangan takut, terlebih besar Dia yang di dalam kita daripada dia yang di luar sana. Haleluya. Kalaupun saudaraku, Anda tes dan kemudian hasilnya positif, jangan takut. Saya kalau naik pesawat kan harus pakai tes. Ada genus, ada antigen, ada PCR. Saudaraku, dan Anda tahu saudaraku, orang-orang tuh deg-deg hasilnya gimana? Begitu Anda positif, Anda nggak boleh naik pesawat. Tiket cancel, nggak kembali. Saya berapa kali naik pesawat sini Bali pergi pulang. Masuk tes lagi. Tapi saya selalu percaya, pasti negatif. Kenapa? Karena Allahku Allah yang positif. Amin. Dia Allah yang selalu positif dalam diri saya. Katakan amin. Maka dia akan membuat negatif, saudaraku. Untuk tes-tes seperti itu nggak akan ada penyakit. Nah, gimana cara ngalahkannya? Bukan dengan kekuatan saya. Coba ngadepin gini, apa nggak frustasi? Anda yang baru dagang, saudaraku, katakan nih ada Pak Gatot, angkringan baru buka. Baru marema dikit-dikit. PSBB lagi. Kalau nggak frustasi, ngandelin kekuatan, frustasi.
Betul bos? Oh iya. Apa enaknya angkringan take away? Loh iya. Namanya angkringan tuh nangkring. Kayak burung blekok itu loh, nangkring, ngopi. Betul apa betul? Oh namanya aja angkringan. Tahu angkringan itu dari bahasa Jawa nangkring, nongkrong. Kongko-kongko itu budaya Jawa Tengah. Saya apal sekali apa itu angkringan. Wong saya orang Jawa Tengah. Nongkrong saudaraku, ngopi, minum jahe dan sebagainya, nongkrong di situ. Kalau saudaraku Anda berpikir, wah dengan kekuatanku aku buka angkringan, kemudian dari sinilah aku mengatasi musuh yang kedua, ekonomi. Sekali lagi, selama kamu belum putus asa dengan kekuatanmu, kamu nggak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia untuk menolong kamu, untuk memberkati kamu. Amin. Tuhan mau. Minggu saya mau khotbahkan, waktunya udah mau habis. Begitu Simon Petrus putus asa, semalam-malaman mengandalkan kekuatan, mengandalkan skill, mengandalkan pengalaman, mengandalkan dia seorang nelayan dan bekerja di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, semalam-malaman, song. Saat dia putus asa dengan kekuatannya, sang kasih karunia muncul. Di situ dia mengandalkan kasih karunia. Maka di siang hari bolong, di waktu yang tidak tepat, tapi karena kasih karunia Allah, Anda lihat bagaimana Simon Petrus menuai. Oh, sampai jala mereka koyak. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka Bapak Ibu dimanapun Anda berada, yang onsite, yang online, selama kamu belum putus asa, selama kamu belum frustasi, mana quote tadi? Selama kamu belum putus asa dengan kekuatanmu, kamu gak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Kamu gak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia sebelum kamu putus asa dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Saudara, saya ngadepi pandemi, ngadepi krisis ekonomi. Tiap bulan kan operasional gereja harus berjalan. Full timer di seluruh Indonesia yang harus saya support sekitar 40 lebih, hampir 50. Kalau saya ngandalkan kekuatan saya, mati muda saudara. Tapi karena saya sudah putus asa dengan kekuatan saya, karena saya tahu Musa 40 tahun, Musa menggambarkan hukum Taurat, mengandalkan perjanjian perbuatan, hasilnya nol. Tapi saat Yosua ketemu dengan sang kasih karunia, Tuhan bilang, lepaskan sepatumu, sebab tempat engkau ada ini kudus. Inilah tahta kasih karunia. Saudaraku, lepaskan kasut ini bicara apa? Lepaskan kekuatanmu, lepaskan keraguanmu, lepaskan ketidakpercayaanmu. Waktu Anda menghampiri tahta kasih karunia, kamu harus dengan hati percaya dan menerima. Amin. Tuhan kasih Yosua cara, tiup sangkakala tanduk domba. Yaitu apa? Beritakan kematian Tuhan. Sama 451 malam dengan hari ini, Tuhan kasih kita cara ini. Yaitu apa? Beritakan kematian Tuhan. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai aku datang. Dan kematian Tuhan yang kita beritakan menjadikan saudara hidup, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Saudara, inilah kasih karunia yang kita andalkan, kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, jadi kita tahu sekarang gimana cara ngalahkan COVID-19, pandemi. Saudaraku, sang kasih karunia sudah menuntun kita. Yesus sudah menuntun Yosua, tiup sangkakala tanduk domba. Yang kedua, gimana cara mengalahkan krisis finansial.
deklarasikan Yesus bangkit. Deklarasikan Yesus bangkit. Perhatikan saya, dari seluruh kota di tanah perjanjian, kota yang paling kaya, paling makmur, paling besar, paling banyak uangnya, paling banyak hartanya, itu Yeriko. Tapi kenapa justru Tuhan bilang seluruh pampasan Yeriko tidak boleh ada satupun yang dibawa, semua persembahkan buat Tuhan. Tuhan bukan mau duit saudara, Tuhan mau hati saudara. Kenapa saudara? Supaya hati Yosua dan Israel tidak melekat sama harta. Yang terbaik itu milik Tuhan. Habis kota Yeriko, kota Ai, kota kecil, Tuhan bilang, ambil buat kamu. Anda tahu, setiap bulan mungkin Anda punya gaji 5 juta. 500.000 persepuluhan. Tuhan bukan mau persepuluhanmu, Tuhan mau hatimu. Yaitu apa? Begitu kamu terima 5 juta, begitu kamu ingat yang pertama, persepuluhan. Harvest Februari kemarin, Cynthia, dia banyak dapat angpau. Yang dia ingat, dia bilang langsung ke saya, ke maminya, Pak, Mi, persepuluhan harvest. Nah itu yang Tuhan mau. Yaitu apa? Yang pertama Anda ingat, Tuhan. Bukan kamu terima 5 juta, nraktir pacar dulu yang kamu ingat. Bayar utang dulu yang kamu ingat. Tapi yang kamu ingat pertama adalah Tuhan. Itu maunya Tuhan. Dengar, Tuhan gak diperkaya dengan persepuluhan saudara. Justru Tuhan memperkaya Anda waktu Anda membawa hati Anda yang terbaik buat Tuhan. Ai, ini bicara apa? Setelah hati buat Tuhan, yang Ai ini bicara apa? Apa keperluanmu? Maka saudaraku, ngalahkan musuh dua ini, pandemi dan krisis. Yang pertama, beritakan kematian Tuhan. Jangan anggap enteng perjamuan kudus, perjamuan Tuhan setiap hari. Yang kedua, Anda lihat waktu Anda mendeklarasikan Yesus bangkit, Ibrani pasal 7 ayat 8, saudaraku, firman Tuhan berkata demikian, di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Waktu kita persepuluhan, saudaraku dengar, ini bicara hati kita. Setiap saya dapat berkat, katakan Tuhan kasih saya 10 juta. Saya ingat 1 juta ini milik Tuhan. Yang Tuhan suka apanya? Begitu saya punya uang 10 juta, Tuhan tahu hatinya agung, pertama ingat aku. Baru pulsa, paket data, makan dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau. Setiap kali kamu terima berkat, Tuhan mau hatimu tidak melekat ke berkat, tapi kepada Tuhan. Dan waktu hatimu melekat sama Tuhan, Anda sedang menyaksikan dia hidup. Karena dia hidup, dia menyediakan buat kamu. Karena dia hidup, dia memelihara kamu. Karena dia hidup, ada masa depan buat kamu. Karena dia hidup, hidupmu berkelimpahan. Bangkit berdiri saudaraku. Namanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu.
katakan sama-sama, tak selamanya mentari bersinar. Selamanya mentari bersinar. Selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Selamanya, selamanya ku cintai. Mari Bapak Ibu, tempat kediaman Tuhan adalah tata kasih karunia-Nya. Haleluya. Selamanya ku kagumi kasih. Mari datang menghampiri tata kasih karunia. Selamanya, sekali lagi. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Berapa banyak yang mau mengandalkan kekuatan kasih karunia? Lambaikan tangan. Selamanya. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batas. Takkan pernah, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu. Selalu ada, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, selalu ada, takkan pernah, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia selama Anda belum putus asa dengan kekuatan sendiri. Dengarkan baik-baik. 40 tahun membuat Yosua tahu hal ini. Selama saudara masih mengandalkan kekuatan diri sendiri, Anda belum putus asa dengan kekuatanmu, kamu gak pernah mampu, kamu gak pernah bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Dengarkan baik-baik. Dengan usahamu, dengan perjuanganmu, itu cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu telah mati dan telah ditebus dari cara hidup yang seperti itu. Maka malam ini Bapak Ibu, angkat tangan saudara dimanapun kau berada. Selama Anda tidak pernah berputus asa dengan kekuatanmu, kamu tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Kadang Tuhan membawa Anda pada satu titik. Kalau sampai hari ini kau belum putus asa dengan kekuatanmu, saya mau katakan buat Anda, selamat berjuang untuk mendapatkan song. Tapi saat kau putus asa dengan kekuatanmu, mulai detik ini engkau akan melihat kekuatan kasih karunia di dalam mengatasi pandemi.
di dalam mengatasi krisis finansial, maka Dia berperang buat kamu. Kamu lihat, Yeriko, Tuhan yang berperang, kita diberi kemenangan. Haleluya. Selamanya ku cintai. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya. Sekali lagi, selamanya. Selamanya tempat kediaman Tuhan, itulah tata kasih karunia. Tempat kediaman Tuhan. Angkat roti dengan tangan kananmu. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu, sekali lagi, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Yosua Tuhan pimpin untuk menaklukkan musuh Yeriko, yaitu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan pimpin kita untuk menaklukkan COVID-19 dengan memberitakan kematian Tuhan saat Anda makan tubuh dan minum darah Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Yesus Kristus? Ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, memberikan pada murid-muridnya. Inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, dengan hormat pengucapan syukur ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak yang malam ini, engkau yang di rumah, yang di tempat ini, yang mulai putus asa dengan kekuatanmu. Saat kamu mulai putus asa dengan kekuatanmu, kamu mulai bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia. Angkat tanganmu. Tak selamanya mentari bersinar. Kadang dunia gak berputar, dunia bisnis mandek, seperti gak ada cahaya pengharapan. Tapi ingat, kasih Tuhan tetap selamanya dan janjinya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Tempat kediaman Tuhan adalah tata kasih karunia. Selamanya ku kagumi.
kasih-Mu tiada batasnya. Selamanya, selamanya ku cintai. Selama engkau mencintai tata kasih karunia, mengandalkan kekuatan kasih karunia, engkau akan melihat kasih Tuhan terbuka bagimu. Engkau akan menemukan pertolongan dan rahmat pada waktunya. Yes Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Tuhan lipat gandakan. Dengarkan baik-baik, Tuhan sudah kasih 2 cara untuk kita mengalahkan pandemi dan juga krisis finansial. Dan Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau terima berkat-Mu. Yang di rumah semuanya buka hati, angkat tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.